dapat berita yang tidak benar sebenarnya sih hoax gitu ya. Nah itu gimana menurut Pak Dani? Kalau hoax jahat, Pak. Karena hoax itu bikin berita yang tidak benar seperti benar. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Episode kali ini merupakan episode terakhir, yaitu episode kelima bersama Bapak Dani Dan. Apa kabar Bapak? Baik-baik, Pak. Akhirnya kita masuk ke episode terakhir ya Pak ya. Iya, bersyukur kita. Membahas buku pedoman hidup. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai manusia berbicara dan mendengar. Kalau misalnya melihat orang tuh pasti senang lah istilah mendengar yang terutama mendengar yang gosip-gosip gitu loh ya. Nah kalau menurut Pak Dani, apakah dengan mendengar yang gosip yang mungkin nggak istilahnya yang nggak bermanfaat lah, kalau misalnya gosip kan kadang-kadang menjelekkan orang-orang atau mungkin ngomongin orang di belakang. Nah menurut Bapak, apakah memang gosip itu diperlukan nggak sih Pak sebenarnya dalam dunia kehidupan seperti ini? Kalau gosip seharusnya kurang baik. Karena gosip itu menceritakan orang lain tanpa kehadiran orang itu. Jadi kita bicara di belakang. Nah, kalau bicara di belakang itu kurang baik. Kalau kita gentleman lebih bagus bicara di depan orangnya. Jadi maka itu gosip dianggap nggak baik. Kadang-kadang kalau kita bergosip untuk orang, ya itu bisa berbalik ke kita juga. Orang bisa bergosip untuk kita juga. Sebaiknya hindari bergosip. Jadi memang kalau gosip ini di dunia kerja pun juga bisa merusak ya suasana kerja, ke mungkin situasi dalam pekerjaan kita jadi bisa tidak kondusif ya suasana kerjanya. Nah itu bagaimana sih menghilangkan seperti itu di dunia kerja atau mungkin di lingkungan keluarga kita? Ya itu betul, kalau gosip itu kan kadang-kadang keenakan kan jadi udah terlantarkan pekerjaan kita. Ya kita melantarkan yang lebih penting. Lebih bagus energi itu dan tenaga itu kita perhatikan ke yang lebih penting, karena gosip nggak akan dapat apa-apanya kalau orang yang betul-betul mengerti. Tapi banyak juga yang orang yang bergosip tuh orang yang nganggur, Pak. Nah dia jadi karena nggak ada kerjaan, jadi dia pikir udah kita kan perlu pembicaraan, perlu ngobrol, jadi keluarlah gosip-gosip seperti itu. Kalau orang sibuk nggak ada waktu untuk bergosip. Nah kalau misalnya Bapak lihat nih kan gosip ya, istilahnya tuh yang singkatannya kan semakin digosok makin sip gitu ya. Nah memang kalau misalnya kita untuk perbaikan ke depan lah istilahnya, kita tuh kadang-kadang kita berbicara dengan orang, ya tadi Bapak bilang kalau misalnya mau kasih input atau pendapat langsung aja ke orangnya. Betul, daripada di belakangnya. Betul. Nah kita tuh terkadang suka sungkan tuh. Jadi kesungkanan kita yang membuat kita jadi membicarakan orang di belakang dia. Nah menurut Bapak gimana? Apakah kita perlu lebih beranikan diri untuk berbicara ke orang tersebut untuk kedepannya untuk perbaikan dia juga, atau gimana nih Pak? Atau melalui orang? Lebih bagus langsung. Kalau kita kenal orangnya, lebih bagus langsung. Karena kalau melalui orang, nanti penyampaiannya nggak sama. Biasa itu kalau kita perhatikan, kalau menggunakan orang penengah, dia bisa kadang-kadang menambah bumbu atau mungkin mengurangi penyampaian kita, nanti malah bisa salah pengertian. Kalau kita kenal orangnya, kita boleh silaturahmi secara kawan, mungkin dia akan lebih paham kalau kita kemukakan dengan baik untuk kebaikan dia, ya hati kita juga tenang, dia juga harus menerima dengan tenang karena untuk kebaikan dia. Walaupun terkadang kalau kita dengar kritikan atau masukan, kadang-kadang bagi kita ya Pak ya, mungkin saya nih yang masih muda mungkin lebih kamu
mau apa ya, istilah ngeledek atau apalah istilah mengejek gitu. Padahal itu kita harus juga bisa mendengar untuk perbaikan kita ke depan juga ya. Betul, betul. Bukan sebagai kayak ejekan, tetapi justru menjadi motivasi kita untuk melakukan yang terbaik gitu ya Pak ya. Ya, kalau kita mau kritik orang, sebaiknya dilampiri juga dengan saran. Karena hanya kalau kita kritik aja tanpa saran, itu kadang-kadang mereka itu merasa pedas, Pak. Kalau kita lampirkan dengan saran, jadi mereka bisa berimbang. Wah, si Anu ini kritik, ada sarannya, ya itu sebetulnya kebaikan untuk saya. Iya. Ya, jadi jangan hanya bisa ngeritik, cuman ngomongin orang, tetapi kita juga tidak bisa memberikan solusi atau saran ya untuk perbaikan si orang tersebut ya. Betul. Oke, jadi memang harus dikombinasikan. Kita boleh mengkritik, tetapi kita juga harus memberikan solusi. Dan sarannya. Jadi gitu aja. Sebetulnya simple ya kalau kita lihat, tapi kadang-kadang orang yang egonya besar itu ya sebelum mau kita jelaskan udah marah duluan. Udah defensif duluan ya. Udah defensif. Kalau orang yang mengerti, kenapa harus defensif? Hidup ini nggak ada yang sulit. Kadang-kadang pemikiran kita, wah kalau saya ngomongnya begini, dia tersinggung. Ya kita manusia kadang-kadang kebablasan. Ya bisa juga kita merasa tersinggung, bisa juga terlontar dari kita kata-kata yang menyinggungkan orang. Ya kalau ada kata-kata yang kita lontarkan, kita rasa kurang tepat untuk dia, ya kita murah meminta maaf aja, nggak ada salahnya. Meminta maaf itu bukan merendahkan diri, malah memuliakan diri. Ya, jadi kita memang nggak ada salahnya kalau misalnya kita memang salah ya kita minta maaf. Kalau misalnya kita memang tidak benar ya kita harus berani mengakui. Kita harus saya nggak jadi kayak sombong gitu ya. Harus berani mengakui ya, kita harus rendah hati, harus mengakui bahwa kita memang masih banyak kekurangan ya, sehingga kita bisa juga menerima, mendengar, dan orang yang memberikan kritik atau masukan juga harus bisa memberikan saran atau solusi yang lebih tepat. Itu lebih baik, itu lebih baik. Tapi kadang-kadang kalau dia nggak mengerti, ya kita jangan lawan lagi, kita lebih bagus berhenti berbicara. Namanya dalam bahasa Inggris kita bilang lebih bagus kita silent aja Pak. Kalau dia nggak mau mengerti, karena ada orang juga nggak mau merendahkan egonya, ya dia defensif terus, ya kita lebih bagus silent. Kita mundur teratur lah, silent itu artinya mundur teratur. Nah, bagaimana dengan tadi kan gosip, kalau hoax sendiri itu menurut Pak Dhani itu juga sesuatu yang membuat negatif atau gimana sih? Jadi kadang-kadang kan kita bisa dapat berita yang tidak benar sebenarnya hoax gitu ya. Nah itu gimana menurut Pak Dhani? Kalau hoax jahat Pak, karena hoax itu membuat berita yang tidak benar seperti benar. Nah itu artinya membuli orang, bisa juga menjatuhkan orang. Nah itu kurang baik. Nah itu kadang-kadang kalau kita membuat hoax untuk orang lain, kadang-kadang orang lain juga bisa membuat hoax untuk kita. Kita nggak tahu waktunya kapan. Jadi sebaiknya jangan main api di hoax lah. Jadi itu istilahnya levelnya tuh lebih tinggi dari gosip ya, karena itu memang hoax tuh sesuatu yang ya memang menjadi menjelekan ya, sesuatu yang mungkin tidak benar juga ya beritanya ya. Bukan menjelekan juga, jadi berita yang bohong dibuat benar. Nah itu lebih jahat lagi. Kalau gosip masih juga seperti berita bohong dibesar-besarin, tapi ini berita yang bohong dibuat seperti yang benar, itu kan mengelabui orang. Iya. Lebih levelnya tingkatannya lebih jahat daripada lebih gosip jahat ya. Kalau gosip masih lebih ringan tapi jelek juga. Tapi jelek juga. Nah terakhir nih Pak Dhani, mungkin Pak Dhani bisa memberikan sedikit saran nih untuk orang-orang anak muda lah, sehingga mereka juga kadang-kadang kan mereka merasa mereka tuh lebih ngerti lah teknologi, gadget gitu ya. Nah bagaimana nih anak-anak muda sekarang generasi Z bisa juga ya harus dengerin lah. Kadang-kadang mereka tuh merasa mereka yang paling
ngerti ya semuanya pintar. Nah gimana nih Pak? Ya, sebetulnya ya dari saya hanya bisa memberikan saran. Nggak ada yang orang pintar di dunia ini. Tiap hari kita belajar, tiap detik kita belajar, tiap menit kita belajar. Saya pengen dengar kalau ada orang yang bilang saya udah pintar, nggak perlu belajar lagi. Kita walaupun sudah umur, sudah tua pun, kita harus tetap belajar sampai napas kita terakhir. Jadi saran-saran saya kepada anak muda, terima saran-saran dari siapapun. Mungkin dari 100 saran yang ada orang memberikan, satu yang bisa merubah kehidupan kamu, itu udah bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kadang-kadang kita bisa dapat satu semangat atau saran yang dilontarkan oleh seorang anak kecil. Tanpa sadar, saran itu berharga buat kita. Nah, jadi jangan menolak apapun saran yang diberikan orang lain. Terima, saring, yang nggak cocok jangan diteruskan, ada yang dicocok boleh dihayati. Dilakukan ya. Ya kadang-kadang kan generasi muda sekarang atau generasi Z sekarang kan merasa, aduh orang tua saya udah zaman dulu gitu kan, mereka jadi kadang-kadang dikasih saran atau apa suka, ya ini kan zamannya orang tua saya yang seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi ya, apapun itu, siapapun yang memberikan saran atau siapapun yang memberikan masukan itu harus banyak didengarkan juga ya. Didengarkan, disaring, dan kalau yang bagus ya kita jalankan. Ya, untuk anak muda betul mereka pintar, tapi orang tua pengalamannya segudang. Nah itu kalau pengalaman orang tua bisa dipakai itu gratis. Ya. Daripada kejeduk dulu nanti dapat pengalaman lebih mahal. Jadi, lebih mahal. Jadi pilih yang mana yang mau, dua-duanya boleh diterima. Tapi saya lebih pilih saran yang gratis diberikan oleh orang tua saya daripada saya kejeduk. Saya juga udah banyak kejeduk. Saya mengumpulkan pengalaman dari situ. Tapi saya bayar mahal. Ya. Ya sama juga dengan Bapak dan anak-anak ya. Kan saya dengar juga anak kayak Bapak juga kan masih mengikut sertakan Bapak nih untuk mendapatkan pendapat atau masukan dari Bapak ya, kalau mungkin ada bisnis atau ada mungkin kegiatan yang memang perlu saran dari Bapak ya. Ya ada yang menerima, ada yang nggak menerima juga saran saya. Tapi saya nggak merasa minder ya. Karena itu hak masing-masing orang dan kita nggak bisa mengikat dia atau membentak dia untuk menerima. Kita bisa melontarkan, diterima syukur, nggak diterima syukur. Ya kita sebagai orang tua memang wajib lah ya mengingatkan mereka, memberikan masukan karena memang pengalaman atau mungkin ya mungkin lebih bijak lah dalam memutuskan sesuatu dibandingkan anak-anak yang masih muda, yang masih agresif, mungkin yang maunya instan. Nah itu yang mungkin kelebihannya kita sebagai orang tua ya, memiliki sesuatu yang lebih bijak lah dalam memutuskan sesuatu. Slogan saya juga, pengalaman adalah lebih dalam dari pendidikan. Ya, karena pendidikan kita perlu sebagai fondasi, tapi pengalaman itu lebih tinggi. Pendidikan adalah dasar, pengalaman itu lebih tinggi. Nah, di atas pengalaman, pengertian lebih tinggi lagi. Kalau kita punya segudang pengalaman, kita nggak punya pengertian, itu juga pincang. Jadi kita camkan aja, pengalaman adalah lebih dalam dari pendidikan, dan pengertian adalah lebih dalam lagi daripada pengalaman. Oke, jadi stepnya seperti itu ya. Ya. Nah, pendidikan, pengalaman, dan pengertian. Betul. Bagus Pak, inspiratif sekali. Pak Dhani, terima kasih atas sharingnya. Kita sudah menyelesaikan 5 episode mengenai buku Pedoman Hidup. Semoga kelima episode ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan pada anak-anak muda. Untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi dalam menghadapi tantangan, dan mungkin banyak tantangan dan cobaan yang mereka hadapi ke depannya. Ya, amin Pak, amin. Terima kasih juga. Bapak, saya ada kenang-kenangan buat Bapak.
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Demikian podcast bersama Bapak Dhani Dan, penulis buku Pedoman Hidup, Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan. Semoga dengan podcast ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast SI selanjutnya. Salam, calon pemimpin.